Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin. Kombes Komarudin, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komarudin, apa saja hasil dari penggerbekan tadi siang? Apa yang ditemukan polisi? Baik, terima kasih. Sampai dengan tadi siang kami terus melakukan pendalaman, khususnya di TKP ya. Dugaan terjadinya praktek aborsi ataupun klinik aborsi yang di mana tim kami, tim dari unit PPA, Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, melakukan penggerebekan tepatnya pada kemarin sore hari. Pada saat penggerebekan ditemukan ada beberapa orang yang terpaksa kami bawa ke kantor, kami amankan, diantaranya 2 orang, inisial SM dan juga NA. Ini adalah eksekutor ataupun orang yang melakukan aborsi. Kemudian NA ini bertugas sebagai asisten, menjemput sekaligus mencari pasien. Kemudian SA atau SN ini adalah driver online yang memang digunakan untuk menjemput pasien. Nah, dari hasil olah TKP yang tadi kami lakukan, kami juga menemukan beberapa fakta-fakta baru yang menguatkan bahwa di tempat tersebut memang telah terjadi praktek aborsi. Di antaranya, selain dari kemarin kami sudah membawa atau mengamankan beberapa alat yang digunakan untuk aborsi, seperti contohnya vakum, kemudian alat suntik, kemudian juga beberapa obat-obatan. Tadi juga kembali kami mengamankan beberapa alat bukti lainnya, diantaranya perlak yang berada di kamar kedua. Perlak ini berada di atas kasur di kamar kedua dengan posisi bantal yang memiring, ya. Jadi satu kasur digunakan untuk 3 pasien, jadi memiring. Pada saat penggerbekan kemarin memang ditemukan 3 orang ini baru saja selesai aborsi karena masih pendarahan, jadi perlu istirahat di kamar sebelah. Kemudian di kamar utama, di kamar praktek, ini ada 1 orang yang persiapan untuk diaborsi atau dilakukan aborsi. Kemudian beberapa fakta lain juga yang kita temukan bahwa kita melihat sarana yang digunakan ataupun tempat WC ya, yang digunakan untuk membuang dari janin hasil dari aborsi. Kita coba telusuri alirannya kemana dan kami menemukan dimungkinkan ada 1 tempat yang memang arah dari pembuangan ataupun septic tank. Inilah yang kita tadi sudah berkoordinasi dengan kedokteran forensik untuk melakukan langkah lebih lanjut untuk melakukan pembongkaran. Pak Komarudin, berarti saat dilakukan penggerbekan sedang ada pasien di sana, apakah mereka juga ada potensi kemudian dijadikan tersangka atau bagaimana nasib mereka? Dalam kasus aborsi tentunya bisa mengarah pasien juga sebagai tersangka. Karena sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan 77 Undang-Undang Perlindungan Anak, siapa orang yang melakukan tindakan aborsi, termasuk yang menyuruh lakukan ataupun yang melakukan atau prakteknya, ini bisa dijerat oleh perbuatan pidana. Dari para eksekutor ini tentu sudah juga diperiksa sejak kapan mereka sudah beroperasi, karena kalau dari keterangan Ketua RT tadi diwawancara oleh rekan kami di lapangan, ini mereka baru mengontrak sejak Mei, tapi apakah sebelum mengontrak di rumah tersebut sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya praktik aborsi ilegal ini, Pak Komarudin? Untuk SM sendiri, SM dan NA ini untuk diketahui mereka keduanya tidak memiliki latar belakang medis. Artinya bukan seorang perawat, bukan latar belakang medis. Mereka hanya IRT, hanya ibu rumah tangga. Nah, ini kami duga bahwa sebelumnya SM ini adalah asisten di tempat klinik-klinik ilegal lainnya. Nah, inilah yang sedang kami kembangkan. Sebelumnya dia ikut berpraktek di mana atau ikut. Karena kalau dilihat dari kondisi ataupun barang-barang yang ada, ini barang-barang sangat-sangat sederhana. Tidak kita temukan alat-alat sebagaimana kita temukan pada klinik-klinik, seperti mungkin ada gunting dan lain sebagainya. Ini hanya vakum, kemudian suntikan, dan tidak ada alat-alat medis seperti di rumah sakit bersalin. Nah, ini yang kami mengarah juga kepada
pengalaman yang didapatnya tentu diperoleh dari sebelumnya mungkin pernah mengikuti orang lain. Berarti ini mungkin bisa ada jaringan begitu ya, jaringan aborsi ilegal begitu maksud Pak Komarudin? Bisa saja mengarah ke sana, Mbak. Bisa mengarah ke sana. Yang kami pelajari juga bahwa yang bersangkutan kalau untuk mulai mengontrak itu di bulan 5. Yang menurut pengakuan pemilik rumah, Bapak B, itu bulan Mei melakukan kontrak, serah terima, dan pengakuan dari tersangka pertanggal 15 Mei lah, itu pasien pertama datang. Dan rata-rata per hari, kalau dihitung, kalau menurut dari driver, setiap hari mengangkut ataupun mengantar kurang lebih sekitar 4 sampai 6. Bisa ada 5 pasien dalam satu hari, itu modusnya seperti apa sehingga kemudian bisa menjaring sebegitu banyak pasien per hari, Pak Komarudin? Kalau kita ketahui bahwa di sosial media biasanya kalau kita ketik klinik aborsi itu akan bermunculan beberapa nomor ataupun beberapa kontak. Nah, salah satu kontak itu adalah kontak pemilik kontak dari NA. Orang yang bertugas sebagai asisten dan mencari pelanggan. Nah, kontak inilah yang nanti akan berkomunikasi, kemudian ditentukan tempat. Jadi mereka pasien ini tidak datang sendiri-sendiri ke rumah tersebut. Jadi dijemput, dikumpulkan di satu titik ataupun dicari titik terdekat, maka dijemput. Makanya supir bisa mengatakan bahwa sehari dia mendapatkan upah sekitar 500.000 untuk menjemput dan mengantar pasien sampai ke lokasi praktek. Itulah yang akan terus ditelusuri oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Terima kasih banyak Kombes Komarudin sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.